Shalom, selamat malam Bapak Ibu sahabat KPH yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini dalam komsel besar kita yang ke-163. Mari kita mau siapkan hati kita, waktu kita yang terbaik, kita hening sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau sendiri yang mengumpulkan kami anak-anak-Mu malam ini. Kami membawa hati yang rindu, hati yang haus dan lapar. Kami rindu hadirat-Mu Bapa. Kami rindu untuk masuk memuji dan menyembah-Mu. Karena hanya tinggal di dalam hadirat-Mu kami mengalami ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Hanya ada dekat-Mu. Kami mau mendekat dengan pujian dan penyembahan kami. Kami mau bawa korban syukur kami. Kami mau bawa persembahan syukur kami sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu malam ini. Mari kita satukan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita arahkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan, sehingga kita boleh memasuki awal bulan yang baru. Pada hari ini, Dia Allah yang menyertai kita di bulan yang lalu. Dia Allah yang menyertai kita juga di bulan ini. Dan bulan-bulan mendatang, dan tahun-tahun mendatang, Dia Allah yang setia, yang menyertai kita. Kita mau bersyukur, kita memiliki Dia. Kita mau menyembah Dia dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur malam ini. Sekali lagi katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Engkau Allah yang maha mulia. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu, Roh-Mu bertahta. Kami mengalami hadirat-Mu. Kami merasakan Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mau datang lebih dan lebih dalam lagi untuk memuji-Mu. Kami mau datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu malam ini mentahirkan kami, menyucikan kami. Kami datang dengan kerendahan hati kami, dengan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Engkau Allah yang mengampuni kami dan tidak mengingat-ingat kesalahan kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi bersyukur. Dengan rendah hati kami bersyukur kami memiliki Engkau. cinta-Mu. Engkau Allah yang setia mengampuni kami. Kami mengucap syukur sekali lagi. Engkau sungguh Bapa yang sungguh murah hati. Engkau tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa kami. Ketika kami mau datang dan mohon ampun,
Engkau selalu memberikan kami pengampunan. Engkau tidak pernah menyerah dengan kami. Kami juga mau Tuhan tidak pernah menyerah di dalam hidup ini. Walaupun langit tidak selalu biru, walaupun jalan tidak selalu rata, walaupun hidup kami saat ini penuh dengan pergumulan, tapi satu yang kami tahu pasti, kami tidak sendirian. Engkau Bapa yang selalu menyertai perjalanan ini. Tangan-Mu yang kuat selalu memegang tangan setiap kami anak-anak-Mu. Engkau Bapa yang selalu memberi kekuatan. Mari kita nyatakan dengan penuh iman. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Anda yang tidak mau menyerah, Anda yang berani berjanji, saya tidak akan menyerah Tuhan. Angkat tanganmu saat ini. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Dia. Karena mujizat Tuhan ada ketika ada hati yang menyembah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan tetap percaya. Kita mau masuk lebih dalam lagi menyembah Dia. Dia Allah yang El Shaddai yang bisa kita percaya. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha besar yang bisa kita andalkan. Tak usah ku takut, Amin. Allah menjaga.
ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat yang melimpah, El Shaddai. Lagu ini bukan sekedar lagu. Lagu ini adalah pernyataan imanmu. Katakan kepada dirimu sendiri, tak usah ku takut, Allah yang menjagaku. Tak usah ku bimbang lagi karena ada Yesus. Tak usah ku susah karena ada Roh Kudus. Tak usah ku cemas akan masa depanku karena Dia Allah yang memberkatiku. Katakan kepada dirimu sendiri dengan penuh iman, karena Allah mendengarmu saat ini. Dia Allah yang engkau percaya mendengar doamu, mendengar imanmu saat ini. Sekali lagi kita nyatakan di dalam lagu ini, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Sembah Dia, tinggikanlah Dia, Raja Maha Mulia, Raja Maha Kuasa, Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal ya Rabbal Alamin, ya Rabbal buka suara Mujizat terjadi saat ada hati yang menyembah saat ini. Ora badahana ya lama sikia rabalahala ya lama shi. Ora badahana ya labalana ya lama sakara ya lama sikia rabalahala ya lama shi. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk lawatanmu yang sungguh luar biasa malam ini. Kami mengalami Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang bekerja di dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau Allah yang bertatan dan melakukan pekerjaan-Mu atas hidup kami, sehingga mujizat terjadi malam ini. Ada kesembuhan terjadi malam ini. Ada kekuatan baru bagi setiap hati yang menyembah malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang sungguh indah. Terima kasih karena kami boleh datang mendekat. Terima kasih kami mau tetap di dalam hadirat-Mu yang kudus ini. Kami rindu mengenal-Mu lebih lagi Bapa. Bapa kami yang El Shaddai, Allah kami yang maha besar, yang maha kuasa, yang lebih dan lebih besar dari segala persoalan kami. Ketika kami mengenal-Mu, tidak ada persoalan yang bisa menghancurkan kami. Kami akan menjadi pemenang ketika kami makin mengenal-Mu, Allah yang menyertai kami. Engkau urapi anak-Mu Paulus malam ini Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, firman yang keluar dari mulutnya Tuhan, sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar, boleh menjadi terang bagi setiap kaki kami di dalam perjalanan ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? 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 Yang belum on cam dipersilakan. Bapak Ibu, tema kita malam hari ini Sang Penolong Abadi. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari Kisah Para Rasul bab 19. Kisah Para Rasul bab 19. Oke, sudah ketemu? Kisah Para Rasul bab 19. Judulnya Paulus di Efesus. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di saat kami memuji menyembah-Mu, kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu saat ini, biarlah Roh-Mu menguasai seluruh atmosfer di ruangan kami berada, di rumah kami berada. Roh-Mu membersihkan seluruh atmosfer di rumah itu dan di angkasa tempat kami berada. Bersihkan, jauhkan dari segala kuasa kegelapan yang dapat mencuri firman-Mu saat ini. Singkapkan misteri kerajaan surga. Nyatakan kepada anak-anak-Mu yang lapar dan haus akan Engkau. Pakai hamba-Mu ini, sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Tema kita pada malam hari ini saya beri judul Sang Penolong Abadi. Bapak Ibu, siapa Sang Penolong Abadi kita? Mari kita lihat bersama. Di dalam Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1. Ketika Apolos, salah satu murid, masih berada di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Kata Paulus kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Paulus bertemu dengan beberapa orang yang sudah percaya dan menerima Yesus. Tetapi mereka belum mengenal Roh Kudus, bahkan belum pernah mendengar apa itu Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Mereka ini sudah menerima baptisan, tapi mereka menerima baptisan Yohanes Pembaptis. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Artinya, baptisan Yohanes Pembaptis itu bukan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus.
Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Nah, bagaimana Paulus dan juga murid yang lain tahu bahwa ketika Paulus menumpangkan tangan, Roh Kudus turun? Dari mana mereka tahu? Apakah mereka bisa melihat Roh Kudus turun? Tidak. Tetapi mereka tahu saat itu Roh Kudus turun karena mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi ketika Paulus membaptis mereka dan kemudian menumpangkan tangan, maka Roh Kudus turun. Tanda Roh Kudus turun adalah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Jadi Paulus berada di situ mengajar selama 2 tahun. 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Bagaimana sebuah sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh seorang yang penuh urapan, yang penuh dengan urapan, dapat mengusir setan dan melenyapkan penyakit? Karena urapan orang itu transfer kepada alat yang dia pakai. Nah, jadi ini bukan berbicara tentang sesuatu berhala atau jimat. Alkitab mencatat hal ini. Oke. Kisah ini berbicara tentang ada sekelompok orang di Efesus yang sudah percaya dan menerima Yesus, tetapi belum pernah mendengar apa itu Roh Kudus. Bapak Ibu, zaman sekarang ini banyak orang percaya di dalam gereja, tetapi tidak banyak orang yang tahu atau hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Dalam salah satu kesempatan ketika saya pernah diundang ke salah satu lingkungan dan ketika saya berbicara tentang perjumpaan dengan Yesus harus berlanjut dengan perjumpaan dengan Roh Kudus. Orang langsung bertanya, Pak Paulus seorang karismatik. Saya bilang saya bukan seorang karismatik dalam arti sebagai pengurus dalam salah satu PDKK atau apapun juga tidak. Nah, kenapa tanggapannya ketika kita berbicara tentang Roh Kudus langsung berbicara atau dikaitkan dengan Anda seorang karismatik?
Apa hubungannya? Roh Kudus adalah Allah. Allah yang tinggal di dalam hati manusia yang percaya kepada Yesus. Nah, kalau Anda menyebut diri sebagai percaya kepada Yesus, kemudian dibaptis, tetapi Anda tidak mengenal Roh Kudus, Anda dan saya tidak ada ubahnya seperti jemaat di Efesus. Nah, oke. Kenapa peran Roh Kudus amat sangat penting dalam kehidupan Anda dan saya? Saya mengajak kita untuk membuka dari Injil Yohanes bab 14. Injil Yohanes bab 14 ayat ke-15. Saya akan berusaha berbicara pelan-pelan. Injil Yohanes bab 14 ayat ke-15. Oke. Nah, ketika saya memberikan tema Sang Penolong Abadi, mungkin yang ada di pikiran beberapa orang ketika mendengar kata penolong abadi adalah Bunda Maria. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Saya tidak mengatakan Bunda Maria yang kita hormati bukan seorang penolong, tetapi yang mau saya tunjukkan kepada Anda dan saya apa yang Yesus katakan tentang Roh Kudus. Nah, di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat ke-15 dan seterusnya ini, kisah ini dicatat sesudah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Artinya apa? Ini adalah kisah malam perjamuan terakhir. Nah, ketika pada malam perjamuan terakhir, Yesus berbicara banyak sekali tentang pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu, pewahyuan Tuhan turun bertahap. Kalau kita lihat, zaman perjanjian lama orang mengenal Allah, Yahweh, Allah yang satu dan esa. Nah, ketika Yesus tampil di muka bumi, Yesus memperkenalkan Allah yang disembah oleh Israel, Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Allah yang kalian sembah itu Yesus perkenalkan kepada para murid dan orang-orang percaya sebagai Bapa. Allah yang mereka kenal sekarang Yesus perkenalkan sebagai Bapa. Nah, pewahyuan datang secara bertahap sesuai dengan kondisi. Nah, pewahyuan pribadi Anda dan saya juga sama. Pewahyuan pribadi Tuhan berikan kepada seseorang, kepada Anda, juga saya, juga bertahap. Bertahap sesuai dengan tingkat. Pertama, lapar dan haus Anda kepada Dia. Kemudian level iman Anda. Allah tidak akan menyingkapkan sekaligus sesuatu yang belum dapat Anda mengerti. Nah, ketika Yesus tampil di muka bumi, dia berjalan bersama dengan para murid selama kurang lebih 3,5 tahun. Perjanjian lama, Allah yaitu Sang Bapa berjalan bersama dengan Israel. Sebetulnya dalam perjanjian lama, Tritunggal sudah berjalan dengan bangsa Israel. Kenapa? Karena Tritunggal sudah ada sejak kitab Kejadian. Allah berfirman, jadilah terang. Ketika Allah berfirman, maka Roh Allah menjadikan itu terang. Nah, tetapi pemahaman orang terhadap Tritunggal belum sampai ke situ. Jadi
butuh tahapan-tahapan untuk menerima pewahyuan. Nah, ketika Yesus berjalan bersama dengan para murid, siapa itu Yesus? Yesus adalah pribadi kedua. Dia adalah Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Karena Sang Firman dilahirkan lewat rahim perawan Maria, maka Sang Firman disebut sebagai anak Allah. Jadi, kalau orang bertanya, kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Karena dia dilahirkan. Kenapa Roh Kudus tidak disebut sebagai anak Allah? Karena Roh Kudus tidak dilahirkan, tetapi dihembuskan. Oke? Nah, Yesus berjalan bersama dengan para murid. Sang Firman berjalan bersama dengan para murid. Sang Firman mewartakan firman. Dia mengajar, dia mempersiapkan para murid. Firman menyucikan, membersihkan, mempersiapkan manusia untuk menerima pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Nah, sampai pada tahap malam perjamuan terakhir, Yesus mulai memperkenalkan Roh Kudus. Oke? Nah, 3,5 tahun Yesus memang juga berbicara tentang Roh Kudus. Tetapi secara khusus detik-detik terakhir dia mulai menjelaskan secara detail tentang Roh Kudus. Coba kita lihat. Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Syaratnya, jikalau kamu mengasihi Yesus. Nah, tanda seseorang mengasihi Yesus adalah orang itu menuruti segala perintah Yesus. Jadi orang tidak bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan, tapi orang itu tidak mentaati firman Tuhan. Tidak mungkin. Kalau Anda mengasihi Tuhan, maka Anda akan menuruti segala firman Tuhan. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa. Yesus minta kepada Bapa. Dan ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan baik-baik. Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, syarat utama, maka kamu akan menuruti perintahku. Kalau kamu mengasihi aku dan menuruti perintahku, maka aku akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain artinya berbeda dengan Yesus. Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus yang Yesus perkenalkan sebagai seorang penolong, Sang penolong ini menyertai Anda dan saya sampai selama-lamanya. Artinya apa? Dia tidak ada waktu tidak menyertai Anda, kecuali kalau Anda menolak dia. Jadi sekali dia tinggal di dalam hati Anda, dia akan tinggal sampai selama-lamanya. Siapa itu? Sang penolong. Ayat 17. Sang penolong itu yaitu Roh kebenaran. Kenapa sang penolong itu disebut sebagai Roh kebenaran?
Karena dia muncul dari Bapa. Bapa adalah kebenaran. Karena sang kebenaran ini muncul diutus oleh Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran. Makanya Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Dia adalah roh Bapa, sekaligus dia adalah roh Sang Putra kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Kenapa dunia tidak dapat menerima Roh Kudus? Sebab dunia tidak melihat dia. Anda berbicara tentang Roh Kudus, dunia tidak melihat dia. Jadi dunia artinya orang yang tidak percaya. Jadi ketika Anda dan saya menjadi percaya, Anda dan saya dipisahkan dari dunia. Dipisahkan. Makanya setiap orang Kristiani, orang Kristen harus hidup terpisah dari dunia. Anda tidak dapat menerima roh kebenaran tetapi tetap hidup dalam ketidakbenaran. Anda sudah menerima kebenaran tapi masih karaoke, diskotik, bar, minum, alkohol dan sebagainya. Tidak bisa. Anda harus memisahkan diri atau dipisahkan dari dunia. Kenapa? Karena dunia tidak dapat menerima Roh Kudus, sedangkan Anda menerima Roh Kudus. Kalau Anda menerima Roh Kudus tetapi Anda tetap hidup seperti dunia, Anda tidak dapat menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena dia adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kenapa dunia tidak mengenal dia? Karena dunia tidak menerima Yesus. Orang yang tidak menerima Yesus tidak dapat mengenali Roh Kudus. Kenapa? Syarat untuk mengenal atau menerima Roh Kudus pertama adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu mengikuti saya? Coba angkat tanganmu. Oke, terima kasih. Tetapi kamu mengenal dia. Kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, kalau Anda dan saya menjadi orang Kristiani tetapi tidak mengenal Roh Kudus, sesungguhnya kita belum menjadi orang Kristiani. Kenapa? Pada saat kita menerima Yesus, maka kita akan menerima Roh Kudus. Ayat 18, kata Yesus, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus berbicara begini karena itu adalah malam perjamuan terakhir. Aku datang kembali kepadamu. Yesus pergi meninggalkan mereka, tetapi tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Kenapa? Dia akan datang kembali kepada para murid. Dia datang dalam pribadi Roh Kudus. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yesus meninggalkan dunia ini dan dunia mengatakan Yesus sudah mati. Kenapa? Dia disalib, dikubur, sudah mati. Tetapi orang percaya bahwa Yesus tetap hidup. Sebab aku hidup, dan orang yang percaya kepada Yesus tetap akan hidup. Anda tetap akan hidup walaupun Anda mati. Walaupun tubuh Anda ini mati, Anda tetap hidup. Kenapa? Karena Anda mengikut Yesus. Dia hidup, Anda hidup.
Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Coba perhatikan Bapak Ibu. Barang siapa memegang perintah Yesus dan melakukannya, berarti orang itu disebut mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi Tuhan, maka Bapa akan mengasihi dia. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kenapa Tuhan tidak menyatakan diri kepada semua orang? Kenapa dia tidak seketika tampil di langit sehingga semua orang dapat melihat dia? Yesus bersama dengan Bapa dan Roh Kudus menyatakan diri kepada orang yang mengasihi dia. Jadi, semakin Anda mengasihi Yesus, semakin Anda mengasihi firman, semakin Anda hidup dalam pimpinan Roh Kudus, jangan heran kalau semakin banyak pewahyuan pribadi Allah nyatakan kepada Anda. Kenapa? Karena Anda berbeda. Karena Anda adalah orang-orang pilihan yang mengasihi Dia. Kenapa semakin banyak Anda merenungkan firman Tuhan, berdoa mencintai Tuhan, Tuhan mewahyukan lebih banyak pewahyuan kepada Anda. Kenapa? Karena ini adalah hukum Tuhan. Dia menyatakan diri kepada orang yang mengasihi Dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot, artinya Yudas ada dua. Yudas yang ini bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Kenapa hanya menyatakan diri kepada orang yang mengasihi Dia, bukan kepada semua orang? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Ini adalah pengulangan. Artinya, pernyataan ini sangat amat jelas. Kenapa? Karena Yesus mengatakannya dua kali. Allah hanya menyatakan diri kepada orang yang mengasihi dia. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Kita sama-sama tahu Yesus sebentar lagi akan pergi. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Tadi Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Kenapa? Karena di dalam dia tidak ada dusta. Nah, di sini di ayat ke-26 ini, Roh Kudus yang juga disebut sebagai penghibur. Jadi Roh Kudus adalah penolong kita, penolong abadi. Dia juga adalah penghibur kita. Seharusnya Anda dan saya tidak membutuhkan hiburan dari dunia ini. Kenapa? Roh Kudus adalah penghibur Anda. Bahkan Anda tidak membutuhkan manusia untuk menghibur Anda. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Bapa mengutus Roh Kudus di dalam nama Yesus. Makanya Roh Kudus yang tadi saya katakan disebut sebagai Roh Bapa dan Putra.
roh itu keluar dari Bapa, diutus dalam nama Yesus. Roh Kudus disebut sebagai roh Bapa sekaligus roh Putra. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bapak Ibu, Yesus sesudah mengajarkan kepada para murid 3,5 tahun kurang lebih, Yesus mengatakan, Roh Kudus, Dia yang akan menggantikan peranku untuk mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bapak Ibu, sekarang Anda mulai terbuka. Apakah Anda membutuhkan Roh Kudus? Kalau Anda dan saya ingin maju lebih dalam, lebih jauh ke dalam kehidupan rohani, ingin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi, Anda dan saya membutuhkan Roh Kudus. Bukan hanya orang karismatik yang membutuhkan Roh Kudus. Setiap orang percaya membutuhkan Roh Kudus. Kenapa? Tugas Roh Kudus adalah mengajarkan segala sesuatu kepada Anda dan mengingatkan kepada Anda apa yang Yesus katakan. Nah, Roh Kudus akan berbicara kepada Anda, mengingatkan kepada Anda setiap firman yang tertulis ini, yang Anda baca. Dan Dia juga akan mengajarkan segala sesuatu kepada Anda. Makanya Roh Kudus adalah penolong abadi kita. Oke. Saya akan lompat ke bab 16. Silakan di Injil Yohanes bab 16. Ada 3 ayat di sini sangat penting. Bab 16 ayat ke-13. Oke. Yesus melanjutkan berbicara tentang Roh Kudus. Tetapi apabila Ia datang, Ia ini siapa? Roh Kudus. Yang berbicara ini siapa? Yesus. Karena Yesus yang berbicara, maka Yesus tidak pernah berdusta. Kalau Yesus berbicara betapa Anda dan saya membutuhkan Roh Kudus, Roh Yesus, maka Anda dan saya membutuhkannya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus, Anda dan saya tidak dapat mengenal Tuhan secara sempurna. Anda dan saya tidak dapat hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus tidak ada orang yang memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus, Anda tidak dapat mengenal Yesus. Nah, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran? Yesus adalah kebenaran. Dia berkata, akulah jalan kebenaran. Nah, Anda dan saya yang mau mengenal Yesus, Anda dan saya membutuhkan Roh Kudus. Anda tidak dapat memisahkan Yesus dengan Roh Kudus. Kalau Anda merindukan Yesus, Anda ingin menyembah Yesus lebih dan lebih lagi, Anda membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun Anda, membimbing Anda. Kalau Anda ingin setiap hari berjalan bergandengan tangan dengan Yesus, Anda membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun tanganmu untuk memegang tangan Yesus. Kenapa? Itu
pekerjaan Roh Kudus. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar oleh Roh Kudus, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Roh Kudus akan memuliakan aku, kata Yesus. Nah, tanpa Roh Kudus, Sang Penolong kita tidak dapat memuliakan Yesus. Kalau Anda kesulitan untuk masuk ke dalam kehidupan rohani lebih dalam untuk memuji, menyembah Tuhan, menyembah Yesus, menyembah Allah, artinya Anda membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat terakhir. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke. Saya mau tunjukkan beberapa ayat dari kitab Roma. Laura bisa bantu saya share screen kitab Roma. Apa yang Rasul Paulus katakan dalam surat kepada jemaat di Roma? Di dalam Roma 8 ayat ke-14. Apakah di sini ada ayat 14? Kalau tidak ada, saya akan bacakan. Oke, ya. Bapak Ibu bisa melihat ke sini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu, Anda dan saya adalah anak Allah kalau Anda dan saya dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang tidak hidup dipimpin oleh Roh Allah tidak dapat menjadi anak Allah. Itu adalah peran Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin Anda, dan ketika Dia memimpin Anda baru menjadi anak Allah. Anda menjadi anak Allah bukan pada saat seketika Anda dibaptis lalu Anda selamanya menjadi anak Allah. Tidak, butuh proses. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau Anda sesudah dibaptis tidak hidup dalam pimpinan Roh Allah, Anda tidak dapat menjadi anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh Kudus menjadikan kamu anak Allah. Nah, hanya melalui Roh Kudus Anda dan saya dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Next. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Coba lihat Bapak Ibu, betapa besar peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita melupakan Dia, pribadi ketiga yang tinggal di dalam hati kita, Bapak Ibu, begini. Bapa ada di surga, Dia duduk di atas singgasana Bapa. Di dalam terang yang tak terhampiri, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Dia juga berdiri di antara kita dan Bapa. Roh Kudus adalah
pribadi Allah yang tinggal di dalam hati Anda dan saya. Makanya Rasul Paulus katakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Allah dalam arti bait Roh Kudus. Kenapa? Karena yang tinggal di dalam diri kita adalah pribadi ketiga dari Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Nah, banyak orang melupakan ini. Setiap orang yang menerima Yesus dan percaya Roh Kudus, Allah tinggal di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita. Apa artinya? Dia membantu kita saat kita berjuang untuk melawan segala godaan, pencobaan, dan sebagainya. Betapa Anda sulit mengampuni, betapa Anda sulit untuk mengasihi. Roh Kudus membantu Anda. Betapa Anda sulit untuk melepaskan diri dari cengkraman, kecanduan apapun juga, hawa nafsu. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, Roh di sini huruf besar, Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Bapak Ibu, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita berdoa, connect terus dengan Bapa, menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, saya mau menunjukkan beberapa hal. Laura bisa next. Oke. Salah satu tanda Roh Kudus ada di dalam diri kita. Salah satu tanda adalah Anda dan saya menerima karunia berbahasa roh. Kalau Bapak Ibu tidak percaya dengan bahasa roh tercatat dalam Alkitab. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Jadi ketika Anda berkata-kata dalam bahasa roh, Anda tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Layarnya tolong dimatikan. Matikan saja, saya akan bacakan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda dan saya berdoa dalam bahasa roh, kita tidak berkata-kata kepada manusia, jadi tidak butuh diterjemahkan. Kalau saya berbicara kepada Anda, saya berbicara dengan bahasa manusia. Tapi kalau kita bersama-sama berkumpul berdoa, bersama-sama berdoa dalam bahasa roh, tidak butuh diterjemahkan. Kenapa? Karena saya tidak sedang berbicara kepada Anda, Anda tidak sedang berbicara kepada saya, tetapi kita sama-sama berdoa dalam bahasa roh. Nah, karena bahasa roh itu tidak diucapkan kepada manusia, tetapi diucapkan kepada Allah. Nah, fungsi bahasa roh di dalam 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, kenapa saya selalu menganjurkan kita untuk berdoa dalam bahasa roh?
Karena Alkitab mengatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi kalau Anda ingin membangun manusia roh Anda harus memberikan diri lebih banyak dipimpin oleh Roh Kudus untuk berdoa dalam bahasa roh. Kenapa? Semakin Anda berdoa dalam bahasa roh, semakin roh Anda dibangun. Ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, jadi ada dua hal. Berbahasa roh adalah membangun diri kita. Jadi semakin sering Anda berbahasa roh, berdoa dalam bahasa roh, semakin roh Anda dibangun. 1 Korintus 14 ayat 5, ini ada yang terakhir. Kata Rasul Paulus, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Kenapa? Karena Rasul Paulus berbicara tentang ketika jemaat berkumpul bersama. Ketika jemaat berkumpul bersama, bernubuat itu lebih penting. Kenapa? Karena untuk orang lain. Tetapi berkata-kata dengan bahasa roh untuk diri sendiri. Yang malam hari ini yang saya mau sampaikan adalah yang untuk diri sendiri. Oke. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau bahasa roh ini tidak penting, Rasul Paulus tidak mengatakan aku suka supaya kamu semua. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Betul, ketika jemaat berkumpul dan ketika mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Layarnya dimatikan, Bapak Ibu. Tema kita pada malam hari ini, Sang Penolong Abadi. Siapa Sang Penolong Abadi? Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah yang dikhususkan untuk tinggal di dalam hati Anda dan saya. Semakin banyak Anda connect dengan Roh Kudus, semakin Anda akan memahami firman Tuhan. Semakin Anda merenungkan firman Tuhan, semakin Anda akan connect dengan Roh Kudus. Kedua ini saling berkaitan. Anda connect dengan Roh Kudus akan menyingkapkan firman. Anda connect dengan firman lewat firman itu, Roh Kudus akan semakin mengurapi Anda. Nah, Anda dan saya membutuhkan penolong. Dan Yesus katakan penolong abadi itu adalah rohnya sendiri. Roh Bapa dan roh Putra. Dia adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu datang dan tinggal di dalam hati Anda dan saya. Jadi setiap hari Anda dan saya harus connect dengan Roh Kudus. Anda harus membangun manusia roh Anda lewat pimpinan Roh Kudus. Salah satunya apa? Berbahasa roh. Bapak Ibu, ketika Anda keluar dari sini, Anda akan mendengar 1001 orang mengatakan berbahasa roh itu adalah begini, teori begini dan begitu. Lihatlah orang yang berdoa dalam bahasa roh dan kemudian coba lihat hasil atau buah yang dia hasilkan. Saya sendiri merasa semakin banyak saya bergumul berdoa di dalam bahasa roh, semakin membuat saya intim dengan Roh Kudus. Semakin saya intim dengan Roh Kudus, semakin membuat saya menempatkan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Semakin saya connect dengan Roh Kudus, semakin roh saya dibangun. Semakin roh saya dibangun, maka kedagingan saya semakin habis, terkikis. Banyak orang berjuang untuk melawan kedagingan. Anda akan kesulitan. Tetapi ketika Anda berjuang membangun manusia roh Anda,
maka kedagingan Anda akan hilang dengan sendirinya perlahan-lahan. Nah, Anda yang hadir pada malam hari ini, sekarang Anda tahu bagaimana peran pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan Anda. Kalau Anda merindukan Dia dan Anda percaya Dia sudah ada di dalam hati Anda harus sering berkomunikasi dengan Dia. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, Dia dicurahkan ke dalam hati Anda. Butuh proses untuk Dia menguasai hati Anda. Kemudian butuh waktu lagi untuk Dia menguasai pikiran Anda. Kemudian butuh waktu lebih jauh lagi untuk Dia mematikan kedagingan Anda. Dan saat itulah Anda disebut hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu, Anda merindukan Roh Kudus. Anda ingin lebih intim lagi menyembah Tuhan. Percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bukan dikatakan oleh Paulus. Minta karunia untuk berbahasa roh. Ketika Anda berdoa dalam bahasa roh, Anda tidak seperti orang yang kesurupan. Saya memiliki kesadaran 100% pada saat saya berbahasa roh. Bahkan kesadaran saya menjadi lebih tajam. Kalau bahasa roh ini tidak penting, Rasul Paulus tidak mengulangi berkali-kali. Sampai dia mengatakan, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kalian semua. Bapak Ibu, malam ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau membiarkan Roh Kudus menguasai kita. Dia adalah satu-satunya penolong. Bapak Ibu, ketika saya berbicara tentang penolong, jangan langsung dikaitkan dengan Roh Kudus adalah penolong saya untuk keluar dari masalah keuangan saya, untuk keluar dari masalah pergumulan saya. Itu adalah urusan sepele. Yang paling penting adalah Roh Kudus, Dia akan menolong Anda untuk masuk ke dalam kebenaran. Persiapkan hati Anda, Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Rasakan kehadiran Dia. Rasakan kehadiran Roh Kudus. Dia bukan sesuatu yang asing. Dia adalah Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air pada saat dunia ini belum diciptakan. Dia adalah Sang Penolong yang dijanjikan oleh Yesus. Kalau Anda merindukan Dia, angkat tanganmu. Roh Kudus, datanglah. Penuhi seluruh ruangan dimanapun kami berada. Kuasai seluruh atmosfer. Kuasai semuanya. Kuasai seluruh rumah Anda. Minta Roh Kudus. Kuasai seluruh atmosfer di angkasa tempat Anda saat ini berada.
Kalau Anda yang merindukan untuk menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi, minta karunia untuk berbahasa roh. Minta saat ini. Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu yang kudus aku memohon. Katakan, aku memohon Engkau mengurapiku dengan roh-Mu secara baru pada malam hari ini. Aku meminta karunia untuk berbahasa lidah. Bukan untuk pamer. Bukan untuk menyombongkan diriku. Tetapi kerinduanku cuma satu, untuk menyembah Engkau Tuhan. Karunia yang Engkau berikan hanya untuk menyembah Engkau. Biarlah aku memuji menyembah Engkau dengan bahasa lidah. 1 jam setiap hari, 2 jam setiap hari, 3 jam setiap hari. Supaya aku menjadi lebih peka mendengar suara-Mu. Rindukan Dia. Roh Kudus, datanglah, penuhi hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, setiap sel-sel dalam seluruh tubuh kami. Kuasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Engkau yang sudah ada di dalam hatiku, ya Roh Kudus, kuasai hatiku, kuasai pikiranku, kuasai tubuhku. Engkau yang merindukan untuk berbahasa roh. Minta saat ini. Aku memohon kepadamu, ya Roh Kudus, berikan aku karunia untuk berbahasa lidah. Berikan aku karunia untuk berbahasa lidah. Anda yang sungguh-sungguh merindukannya, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, rileks. Roh Kudus itu adalah roh yang lemah lembut. Dia tidak akan melakukan sesuatu untuk mempermalukanmu. Dia begitu lembut, dia ingin memberikan sesuatu kepada Anda. Rasakan kehadirannya. Malam hari ini dia akan menjamah banyak jiwa yang merindukan untuk berbahasa lidah. Anda yang merindukan berbahasa lidah, dengarkan apa yang saya ucapkan ini. Kalau Anda merasakan dorongan pada lidahmu, pada bibirmu, keluarkan suaramu. Sembah Dia. Keluarkan suaramu. Lepaskan, keluarkan suaramu. Keluarkan suaramu. Sembah Dia.
Keluarkan suaramu, keluarkan suaramu, keluarkan suaramu. Mari kita angkat pujian ini. Kita mau sembah Allah Roh Kudus. Kita mau angkat pujian ini dan kita mau sembah Dia. Kita mau sembah Dia. Biarkan Dia menguasai Anda. Allah Roh Kudus. Rindukan Dia dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cerikanku jamalah rindu hadiratmu. Sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia.
Santa nata santa nata santa nata gila badanata santa nete la badanata santa nata gila badanata sete gila badanata santa nata gide. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau mencurahkan roh-Mu yang kudus tinggal tetap di dalam hati kami untuk menjadi penolong abadi kami. Kami tidak membutuhkan penolong yang lain, karena kami sudah memiliki roh-Mu. Pada malam hari ini aku berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjamah banyak anak-anak-Mu yang merindukan Engkau. Secara khusus Engkau mengaruniakan kepada mereka karunia untuk berbahasa lidah. Biarlah mereka memakai karunia itu untuk memuji menyembah-Mu setiap hari. Biarlah Engkau membawa mereka masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Mereka bukan lagi bagian dari dunia ini. Engkau telah memisahkan mereka dari dunia. Tanda mereka bukan dari dunia ini adalah Roh Allah yang tinggal di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah anak-anak-Mu Tuhan secara khusus yang pada malam hari ini haus dan lapar akan Engkau, yang merindukan Engkau, yang begitu lama merindukan jamahan Roh Kudus. Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah satu persatu. Engkau jamah satu persatu, Engkau alirkan kuasa ilahi. Engkau alirkan kuasa ilahi. Engkau alirkan kuasa ilahi. Engkau alirkan kuasa ilahi. Biarlah roh-Mu yang kudus memimpin setiap anak-anak-Mu masuk ke dalam seluruh kebenaran. Pimpin mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, bawa mereka masuk ke dalam seluruh kebenaran. Mereka yang lapar dan haus akan Engkau. Mereka yang sungguh lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Juga mereka yang mengeraskan hati pada malam hari ini Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau lembutkan Tuhan. Engkau lembutkan hati mereka. Engkau lembutkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam yang indah ini.
Terima kasih untuk bulan yang baru ini. Perjuangan kami yang belum selesai di bulan yang lalu Tuhan, kami percaya bulan ini kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Bulan ini kami akan berjalan bersama dengan Roh Penolong abadi. Bulan ini kami tidak akan sendirian. Bulan ini kami memiliki seorang penolong. Biarlah bulan ini setiap langkah kami dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap keputusan kami dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap tindakan kami, perbuatan kami, ucapan kami, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi mulut, bibir, dan lidah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah mengurapi mata kami, telinga kami, tangan dan kaki kami. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Bulan ini kami akan melihat kemenangan terjadi. Bulan ini kami akan melihat pemulihan terjadi. Deklarasikan, ucapkan, nyatakan. Bulan ini kami akan melihat mukjizat terjadi. Bulan ini kami akan melihat pemulihan terjadi. Bulan ini kami akan melihat penyertaan-Mu Tuhan. Bulan ini kami akan tampil sebagai pemenang. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Bulan ini kami serahkan seluruh keluarga kami. Seisi rumah kami Tuhan kami serahkan, kami persembahkan di hari pertama di bulan ini ke dalam tangan-Mu. Darah suci-Mu tandai setiap pintu kami, pintu rumah kami, pintu utama kami. Darah suci-Mu tandai. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat masuk ke dalam rumah kami. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menyerang setiap anggota keluarga kami. Darah suci-Mu membasuh setiap anggota keluarga kami di bulan yang baru ini. Tidak ada roh pemberontakan, tidak ada roh perselisihan, tidak ada roh perpecahan. Kami mau enyahkan dalam nama Yesus segala roh perzinahan, perselingkuhan, percabulan, kenajisan. Kami mau enyahkan dari dalam rumah kami. Kami mau enyahkan dari anak-anak kami, orang tua kami, keluarga besar kami, di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan saat ini seisi rumah kami, atmosfer di atas rumah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tidak ada malapetaka yang menimpa kami. Tidak ada sakit penyakit menimpa kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan melihat pertobatan terjadi. Kami akan melihat pertobatan terjadi. Kami akan melihat hati yang keras akan dilembutkan. Kami akan melihat perselisihan dan pertikaian diperdamaikan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan bulan yang baru ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan Roh Kudus. Setiap langkah kami, keluar masuk kami, setiap rencana kami, ide kami, apapun yang kami lakukan di dalam bulan ini, kami serahkan dan kami persembahkan, kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan.
Setiap rancangan kami biarlah kami selaraskan dengan rancangan-Mu. Dan biarlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami di bulan ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami serahkan setiap orang yang kami cintai dan kami kasihi. Secara khusus pada malam hari ini kami mau berdoa buat Dion dan Christine yang merayakan anniversary. Biarlah perjalanan panggilan hidup kalian akan semakin diurapi, semakin diberkati. Jangan biarkan apapun juga mengganggu perjalanan rohani kalian untuk semakin naik ke puncak, naik ke puncak. Biarlah Tuhan memberkati keluarga Anda, memberkati setiap anak-anak Anda, memberkati seluruh pelayanan Anda. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala pekerjaan, karya, dan usaha kami. Apapun yang terjadi di bulan yang sudah berlalu, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu di bulan ini. Kami percaya pemulihan dalam usaha kami terjadi. Keuangan kami dipulihkan. Keuangan kami dipulihkan dalam nama Yesus. Segala hutang-hutang kami Tuhan Engkau campur tangan, Engkau bereskan di dalam nama Yesus. Engkau berikan pekerjaan kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami percayakan seluruh hidup kami. Kami tidak berjalan sendiri. Karena setiap detik, setiap saat dalam kehidupan kami, Roh Penolong bersama dengan kami. Roh Kudus tinggal tetap di dalam hati kami. Biarlah kami tidak mendukakan Engkau. Biarlah kami tidak meninggalkan Engkau. Biarlah kami selalu berdiskusi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pelayan di dalam komunitas ini. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau jaga, lindungi, dan pelihara mereka. Engkau juga berkati setiap mereka yang mensupport pelayanan ini lewat uang, tenaga, pikiran, dan doa. Engkau berkati mereka. Engkau kembalikan berlipat-lipat ganda di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memasuki bulan yang baru, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, bergandengan tangan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati Anda dan saya, memberkati kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.